صلاة الله سلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat beriring salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jamaah salat subuh Masjid Nidaul Ilmi Tanjung Riau Sekupang. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah kemudian dia tidak beranjak dari tempatnya dengan berzikir, membaca Al-Quran atau melakukan kajian seperti ini sampai waktu syuruk, artinya sampai matahari terbit dan meninggi satu tombak, kemudian antum lakukan 2 rakaat yang disebut dengan syuruk. Ada yang mengatakan solat syuruk itu solat duha yang diawalkan, tapi ada yang mengatakan syuruk sendiri, duha sendiri. Maka pahalanya sama dengan haji dan umrah secara sempurna. Kalau antum mengumpulkan uang untuk haji, entah kapan antum berangkat, ada uang pun belum tentu berangkat. Daftar hari ini 15 tahun baru berangkat. Itu kuotanya, belum lagi faktor kesehatannya. Umrah juga sama gitu ya. Tetapi kita bisa mendapatkan pahala haji dan umrah itu dengan duduk bermajlis ilmu setelah salat subuh kemudian sampai syuruk. Apalagi waktu subuh sendiri adalah waktu yang masyhudah, yang disaksikan para malaikat. Karena Nabi SAW berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Dan yang maksud waktu pagi di sini artinya sejak terbit fajar, datangnya waktu subuh sampai terbitnya matahari. Di sini ada doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu paginya. Makanya Nabi SAW tahu keberkahan pagi hari. Apabila Nabi SAW hendak menggempur sebuah lawan, hendak perang dan menyerang, Nabi tidak pernah menyerang di waktu siang. Nabi juga tidak pernah menyerang di waktu sore, apalagi malam. Rasul itu kalau menyerang di waktu subuh. Apabila datang ke sebuah tempat, maka Rasul mendengar apakah ada azan atau tidak di situ. Maksudnya azan subuh. Kalau terdengar azan subuh berarti negeri itu negeri Islam, Rasul tidak akan menyerangnya. Tapi kalau tidak terdengar di situ azan subuh, maka Rasul langsung menyerangnya. Karena Rasul tahu bahwa nusirtu, aku ditolong oleh angin pagi dan kaum Ad dihancurkan dengan angin sore. Sampai-sampai Rasul mengatakan seperti itu. Karena ada angin yang berkah yang menolong Nabi SAW, dan angin itu membawa berkah. Makanya setiap penyerangan Rasul selalu mendapatkan pertolongan di waktu pagi. Dan kalau kita lihat para ummahat, wanita-wanita di zaman Nabi SAW,
yang melaksanakan solat subuh berjamaah secara rutin di Masjid Nabawi itu, yang banyak riwayatnya adalah di solat subuh. Hampir-hampir tidak ada riwayat yang menunjukkan wanita solat jamaah di masjid kecuali solat subuh. Kenapa? Karena memang waktu pagi itu waktu sehat, waktu riyadhah, waktu olahraga. Karena mereka berjalan ke masjid kemudian pulang lagi itu sudah gerakan olahraga. Solatnya sendiri sudah olahraga, jalannya sendiri sudah olahraga. Makanya wanita-wanita di zaman itu ke masjid waktu subuh itu. Makanya sering saya nasihatkan di waktu subuh itu pulang nih, pokoknya pulang wanita-wanita. Kalau laki-laki kan mungkin di masjid pingin dengarkan kajian dan begitu seterusnya. Tapi para ibu yang kemudian pulang dari masjid, umpamanya dia sholat subuh berjamaah, buka pintu, buka jendela di waktu pagi itu, kecuali mungkin cuaca hujan. Tapi kalau cerah apa salahnya dibuka? Biar angin subuh itu masuk ke rumah, dan itu angin berkah. Sebagaimana Rasul tadi berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi umatku di waktu paginya. Makanya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, apabila diingatkan satu peristiwa pertempuran di zaman Umar ketika membebaskan Baitul Maqdis, ada satu kota namanya Tustar. Kota Tustar itu di bawah kekuasaan Persia. Itu kota bentengnya kuat, tidak bisa ditembus. Padahal tentara kaum muslimin banyak sekali, tapi tidak bisa menembus benteng itu. Sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, sampai 1 tahun lebih. Ada yang mengatakan 1,5 tahun benteng itu dikepung, baru kemudian roboh. Itu pun robohnya di waktu subuh, ketika harusnya orang azan, justru benteng itu roboh. Sehingga para sahabat Nabi SAW mereka mendahulukan menyerang dibandingkan sholat subuh. Kenapa? Karena pengepungan yang melelahkan 1,5 tahun. Ini kesempatan. Subhanallah, atas pertolongan Allah, dalam waktu yang singkat, kurang daripada 2 jam lebih, sampai keluar waktu subuh, rupanya kaum muslimin sudah dimenangkan dalam perang Tustar itu. Ngepungnya 1,5 tahun, menaklukkannya cuma 2 jam saja. Ya kan? Masalahnya sahabat ini belum sholat subuh, sehingga Anas bin Malik radhiyallahu an, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila diingatkan dengan perang Tustar itu selalu menangis. Padahal perang itu kemenangan, kegemilangan yang luar biasa. Kenapa Anas bin Malik sampai menangis? Padahal harusnya itu makomnya makom bahagia. Bagaimanapun 1,5 tahun pengepungan ini bisa menjadikan kaum muslimin kalah. Karena kalau ngepung itu bisa saja kelelahan tentara, kehabisan bekal, cuaca ekstrim, sakit dan macam-macam. Kemudian tiba-tiba Allah menangkan, kan harusnya bahagia. Tapi Anas bin Malik radhiyallahu selalu menangis, menyesali perang Tustar itu. Bukan karena kemenangannya, karena dia tidak bisa sholat subuh tepat waktu dan berjamaah sampai keluar waktunya. Padahal secara hukum fikih tidak ada masalah, karena Rasul pun pernah mengalami hal yang sama. Cuman bedanya kalau Rasul di sholat asar, ketika perang Khandaq, musuh terus masuk ke parit, sahabat terus melempari panah dan tombak. Sebab kalau mereka sholat asar duluan, musuh masuk ke dalam Madinah. Akhirnya asar pun lewat sampai waktu maghrib, barulah Rasul dan para sahabat sholat asar. Kemudian Rasul melaknat, mala Allahu kuburahum, semoga Allah memenuhi kuburan-kuburan mereka binnari, dengan api neraka, karena mereka sudah mengakhirkan sholat wusta, kata Rasul. Jadi apa yang dilakukan Anas bin Malik pun pernah dilakukan Nabi, cuman beda sholat saja, yang satu subuh, yang satu asar kan. Secara fikih tidak ada masalah.
Tetapi himma para sahabat Nabi SAW kepada solat subuh itu luar biasa. Karena solat subuh juga ada yang mengatakan solat wusta, ditinjau dari waktu. Karena subuh itu tidak ada gandengannya. Lain dengan duhur ada gandengannya asar, lain dengan maghrib ada gandengannya isya. Dan dua-duanya bisa dijamak. Zuhur asar bisa dijamak, maghrib isya bisa dijamak. Tetapi subuh ini tidak ada gandengannya masalahnya. Mau dijamak dengan yang mana? Subuh dengan maghrib tidak mungkin. Subuh dengan zuhur mustahil. Karena subuh itu waktu pagi, dan waktu pagi cuma satu solat. Kalau siang dua, zuhur asar, malam maghrib dengan isya. Makanya ada sebagian para ulama yang mengkategorikan subuh itu waktu solat wusta secara bahasa. Tapi secara nas, bahwa solat wusta itu solat asar. Makanya Rasul mengatakan man hafadha 'alal baradaini dakhalal jannah. Siapa yang menjaga dua solat subuh dan asar dijamin masuk surga. Karena dua-duanya dikategorikan solat wusta yang difirmankan Allah Azza wa Jalla, hafizu 'alas salawati was salatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbanan fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jagalah oleh kalian 5 waktu salat, terutama salat wusta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, tentu di pagi hari bertalabul ilmi ini pas sekali, karena memang waktu pagi itu waktu segar. Kalau di waktu pagi kita bertalabul ilmi pas karena kita sudah hilang lelahnya, hilang letihnya kan, sehingga ilmu itu mudah masuk. Tapi kebanyakan saudara-saudara kita mungkin ada yang masih tertidur lelap, ada juga yang bangun kemudian tidur lagi, ada juga yang ke masjid kemudian pulang, kan itu ya. Mungkin karena ada hal-hal yang tidak bisa dia duduk di situ. Tetapi pagi hari ini sebenarnya waktu yang sangat pas kalau orang itu untuk mencari ilmu. Karena itu waktu segar-segarnya ya, waktu pagi itu. Oleh karena itulah maka kita setiap pagi akan berusaha untuk mengisi kajian supaya juga untuk menambah ilmu. Tidak panjang mukaddimah, kita langsung saja. Kita akan membahas surah Juz Amma, tetapi kita mulai daripada surah Al-Fatihah dulu. Karena surah Al-Fatihah itu surat yang senantiasa bersama kita. Setiap antum solat, hampir setiap rakaat baca surat ini. Setiap solat sunnah juga sama, hampir setiap rakaat membaca surat ini. Tapi apakah anda paham maknanya? Apa maksudnya? Kenapa surat ini dijadikan surat utama yang tidak bisa dilepaskan dalam setiap rakaat salat? Bahkan dikategorikan arkanus salat, rukun-rukun salat, kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Kebanyakan kita tidak paham terkadang makna Fatihah, kemudian isi daripada tafsir surah Al-Fatihah, padahal hari-hari dibaca ya. Dan salah satu pendorong khusus solat itu adalah ketika dia paham apa yang dibaca. Itu salah satu pendorong orang itu bisa khusyuk dalam solat. Makanya dengan menyingkap menguak surah Al-Fatihah ini sangat penting sekali. Maka saya memukaddimahi kajian tafsir di pagi hari ini dengan surah Al-Fatihah untuk membantu solat-solat kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Fatihah ini memiliki banyak makna, memiliki banyak nama. Di antara nama yang masyhur yang pertama adalah Fatihatul Kitab. Surat ini disebut surah Al-Fatihah, maksudnya Fatihatul Kitab. Dan itu berdasarkan sabda Nabi SAW, la salata illa
bi qiraati Fatihatil kitab. Tidak ada salat kecuali dengan membaca Fatihatul kitab. Fatihatul kitab itu artinya pembuka Alkitab, pembuka Quran. Karena kalau antum pegang mushaf, maka yang pertama kali antum buka pasti Al-Fatihah. Maka ini disebut Fatihatul kitab, pembuka daripada Al-Quran. Ada juga yang mengatakan kenapa disebut Fatihah pembuka? Karena surat Al-Fatihah ini dikatakan bahwa awwalu suratin nazalat minas sama, surat yang pertama turun dari langit, dan dia adalah surat yang ditulis pertama dalam Lauhil Mahfuz. Makanya disebut Fatihah. Maksudnya surat yang turun dari langit secara sempurna, antum pahami. Tapi kalau surat yang pertama kali turun surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tapi tidak sempurna, hanya 5 ayat saja kan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hanya 5 ayat saja. Tetapi surat yang turun sempurna, maksudnya selesai dari awal sampai akhir, adalah surah Al-Fatihah. Sebagaimana surat yang terakhir sempurna turun adalah surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ini surat terakhir yang turun secara sempurna. Tapi kalau yang ayat terakhir bukan An-Nasr, Al-Baqarah, wattaqu yauman turja'una fihi ilallah. Ya. Jadi surat yang pertama kali sempurna turun Al-Fatihah, surat yang terakhir sempurna An-Nasr. Maka disebut Fatihatul Kitab karena dia surat yang pertama turun dari langit secara sempurna. Ada juga yang mengatakan surat yang pertama ditulis di Lauhil Mahfuz adalah suratul Fatihah. Ada juga yang mengatakan karena Al-Fatihah dimulai dengan kalimat Alhamdulillah, pujian bagi Allah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala zat yang layak dipuji. Dan kalimat Alhamdulillah adalah kalimat yang ajib, kalimat yang mengherankan bagi kita, karena semua makhluk mengucapkannya. Wa in min syai'in yusabbihuna bihamdi walakin la yafqahuna tasbihahum. Segala ciptaan Allah itu semua mengucapkan Alhamdulillah. Artinya begini, kalau antum Allah perdengarkan pohon pisang itu memuji Allah, maka antum akan mendengar pohon pisang mengucapkan Alhamdulillah. Kalau antum diperdengarkan bagaimana batu itu memuji Allah, maka antum akan mendengar batu itu mengucapkan Alhamdulillah. Kalau Allah perdengarkan antum laut itu bertasbih, maka antum akan mendengarkan laut mengucapkan Alhamdulillah, gunung mengucapkan Alhamdulillah. Semua mengucapkan Alhamdulillah, mau ayam, mau kucing, mau apa. Wa im min syai'in illa yusabbihuna bihamdi. Dan tidaklah segala sesuatu yang diciptakan Allah kecuali bertasbih dengan hamdi. Hamdi itu artinya ucapan Alhamdulillah. Makanya istilah tahmid, ucapan Alhamdulillah. Bahkan penduduk neraka sekalipun dimasukkan ke dalam neraka, mereka mengucapkan Alhamdulillah. Kenapa? Karena penduduk neraka ketika dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak diazab karena kezaliman, tapi mereka diazab karena keadilan. Allah ketika memasukkan orang ke neraka itu karena keadilannya. Makanya penduduk neraka mengucapkan Alhamdulillah. Penduduk surga juga mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada
wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Penduduk surga mengucapkan alhamdulillah. Bahkan seluruh para malaikat mereka mengucapkan alhamdulillah. Allah mengatakan dalam Al-Quran tentang malaikat pemikul arsy walladzina yahmilunal arsya wa man haulaha yusabbihuna bihamdi, dan para malaikat yang berada di arsy dan sekitarnya di langit pertama, kedua, ketiga sampai ketujuh semua memuji Allah, bertasbih kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Makanya lihat ucapan alhamdulillah ini luar biasa. Dan ucapan alhamdulillah kalau kita lihat manusia semua orang mengucapkannya. Mau orang kaya, mau orang miskin, mau orang sakit, mau orang sehat, semua mengucap alhamdulillah. Coba antum datang kepada orang sakit, gimana keadaannya? Alhamdulillah membaik. Sebelah kemarin mati, masihlah dia bilang alhamdulillah kan. Tambah lagi orang sehat dibilang kaifa haluk, alhamdulillah, senang dia, tak ada kumat-kumat ini itu. Datang ke orang miskin, antum cari orang miskin di mana, di Ruli, gimana kondisinya Pak? Alhamdulillah masih bisa makan. Sebelah tu tak tahu makannya kayak puasa Daud katanya. Artinya bahwa orang miskin saja masih mengucap alhamdulillah, apalagi orang kaya. Alhamdulillah, usahanya bercabang Ustaz, mana-mana rantingnya gitu. Jadi ucapan alhamdulillah itu semua diucap manusia, mau kecil mau besar, perempuan, wanita, sakit, sehat, kaya, miskin, semua mengucap alhamdulillah. Makanya karena surah Al-Fatihah ini dimulai dengan alhamdulillah, maka disebut Fatihatul Kitab. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Kenapa surah Al-Fatihah disebut Fatihatul Kitab? Kemudian yang kedua, surah Al-Fatihah itu disebut suratul Syifa. Syifa itu artinya obat. Karena ada satu kisah ketika sahabat Nabi SAW beberapa rombongan kehabisan bekal. Rupanya mereka ingin dijamu, ingin bertamu supaya dapat makanan ke sebuah desa. Rupanya desa itu semua bakhil. Masya Allah, desa, satu desa bakhil semua. Masuk desa sahabat gak dapat apa-apa, kecewalah sahabat, masa bertamu gak dapat apa-apa. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala uji pimpinan desanya itu, kepala desanya, mungkin bahasa kita kepala sukunya, tersengat kalajengking dan tidak ada yang bisa mengobatinya. Kemudian warga desa itu melihat rombongan para sahabat yang baru datang itu, yang bertamu, dilihatnya nampaknya ada muka-muka dokter, muka-muka tabib gitu. Akhirnya mereka menyusul, adakah di antara kalian yang bisa mengobati kepala suku kami yang tersengat kalajengking? Maka salah satu sahabat ini mengatakan, bisa saya sembuhkan, tetapi syaratnya kalian harus memberikan kambing. Kenapa minta kambing? Karena makanan pokoknya penduduk Mekah itu kambing, ya kan? Orang Arab dikasih nasi, kalau dimasukkan lebih banyak yang jatuh daripada masuk ke mulut. Coba saja. Karena saya pengalaman makan sama orang Arab itu, satu nampan. Kita orang Indonesia masak nasi, satu nampan, kasih lauk. Yang pertama dimakan lauknya dulu, bukan nasinya. Kalau kita kan lauk nasi, lauk nasi. Orang sana enggak, lauknya dulu dihabiskan. Karena nasi itu sama dengan ciki, betul-betul ciki itu. Nah, itu dianggap ciki sama mereka itu. Jadi kalau makan nasi itu bukan kayak kita ini dianggap ajaib sama orang sana. Karena apa? Kok bisa ngambil nasi satu remeh pun tidak ada yang jatuh? Kan ajaib itu, disangka sulap. Tapi orang sana kan makannya begini, kerau, kayak ditumpahkan ke muka. Jadi yang masuk ke mulut lebih sedikit daripada yang jatuh, lebih banyak yang jatuh. Ya biasa aja jatuh ke sana kemari, ndak heman. Kalau kita kan heman gitu kan. Ini makanan pokok kita. Lain kalau daging kambing, dijilati tulang-tulangnya. Itu makanan pokok mereka. Makanya minta kambing. Tapi sekali lagi bahwa kambingnya di sana berkah. Beda dengan kambing di sini. Orang Arab itu makan kambing pagi, siang, sore, malam, ndak ada yang kolesterol, apalagi darah tinggi. Ndak ada.
Coba antum sebulan saja tiap hari makan kambing, pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam. Kalau kambing Tamyang langsung seantum-antumnya diantar ke Tamyang. Ingat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, mereka mensyarati kambing. Akhirnya kemudian deal sekian kambing, sahabat ini beristihad. Kemudian dia membaca surah Al-Baqarah, surah Al-Fatihah. Setelah dia membaca surah Al-Fatihah, meruqyah orang ini, tiba-tiba sembuh. Akhirnya kemudian mereka pun bisa makan kambing, dan sebian kambingnya dibawa menghadap Nabi SAW. Kemudian bercerita. Akhirnya Rasul membenarkan ijtihad sahabat ini, bahkan ikut memakan kambingnya. Ya kan? Dari sini bahwa surah Al-Fatihah itu suratul syifa, obat. Jadi kalau seandainya anak kita kok nangis terus tengah malam gitu ya, mungkin kesambet jin kan, tidak tahu, membaca surah Al-Fatihah saja dengan keyakinan bahwa saya membaca ini sebagai ruqyah dan penyembuh. Harus ada keyakinan, karena sugesti dalam perobatan itu diperlukan, karena sugesti sendiri itu obat masalahnya. Jangankan lagi obatnya, sugestinya saja yakin total itu sudah obat. Orang kalau enggak yakin walaupun itu obatnya kadang-kadang enggak menyembuhkan. Jadi yakin dulu. Yakin kalau Al-Fatihah ini obat, yakin. Kemudian sandarkan penyembuhan hanya Allah ini sebagai wasilah. Karena yang menyembuhkan bukan bacaan Quran. Yang menyembuhkan itu Allah. Yakin baca surah Al-Fatihah. Istri antum sakit, orang tua antum sakit, baca Al-Fatihah. Makanya ada penelitian di Arab Saudi itu. Ada seorang dokter bercerita, orang Indonesia buka praktek kedokteran di Arab Saudi. Enggak ada pasien. Padahal kalau kita ini, apalagi musim corona kemarin, tidak ada satupun rumah sakit, klinik-klinik ramai. Berkah dokter-dokter corona itu. Semua penuh gitu ya. Ini cerita dokter Indonesia buka praktek di sana, tidak ada pasien. Jadi akhirnya dia nyari-nyari tahu kenapa lah orang Arab itu tidak ada yang sakit kan, tuh gimana kok nggak ada yang berobat, satu dua gitu. Rupanya orang-orang sana itu kalau terkena penyakit mereka punya alternatif pengobatan. Pertama, kalau mereka sakit mereka akan meruqyah diri mereka sendiri. Mereka akan tawakal kepada Allah, yakin bahwa yang memberikan penyakit Allah, Allah yang menyembuhkannya. Maka mereka akan meruqyah diri sendiri. Kalau juga tidak bisa, maka mereka akan bersedekah. Makanya Rasul mengatakan, tadawau mardakum bis sadaqah, obati orang sakit kalian dengan sedekah. Kalau juga tidak bisa dengan sedekah, mereka akan mencari wasilah-wasilah yang ada hubungan dengan syar'i. Bagaimana caranya? Sembuh dulu penyakitnya, disembuhkan diri sendiri dulu. Kalau sudah mentok, sak mentok-mentoknya, baru datang ke dokter. Itu yang terakhir, alternatif terakhir. Makanya di sana rumah sakit jarang kayak kita tumpuk-tumpuk pasien, kurang kamar, kurang bangku gitu ya. Karena mereka berusaha mengobati diri sendiri dengan tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan tidak, tawakal dulu ke dokter. Kalau dokter sudah angkat tangan, pasrah, mau mati mau hidup terserah, kan itu ya. Itu orang kita. Kenapa? Karena tauhidnya kurang di sini. Pentingnya belajar tauhid di sini. Padahal kalau kita melihat bahwa Al-Quran itu syifa zahiran wa batinan, baik penyakit hati atau penyakit badan. Semua penyakit badan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa, kan itu. Kami tidak turunkan Al-Quran kecuali jadi obat bagi kalian. Terutama surah Al-Fatihah, karena ulama menyebutnya suratul syifa namanya. Kemudian juga ada yang mengatakan suratul ruqyah, surah ruqyah. Tadi saya sudah sebutkan bisa untuk meruqyah. Kemudian juga disebut suratul kafiyah. Kenapa disebut kafiyah? Kafiyah itu artinya cukup, karena mencukupkan ke yang lainnya. Satu Al-Fatihah itu cukup satu Quran. Kalau antum sholat baca Al-Baqarah sampai An-Nas, setiap rakaat sah solatnya? Tidak. Antum solat baca Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa sampai Qul a'udzu birabbil, satu Quran antum baca, kecuali Fatihah antum tinggalkan.
Walaupun antum lama khusyuk-khusyuknya, enggak akan sah solatnya. Tapi kalau antum baca Fatihah saja, antum tidak baca yang lainnya, sah solatnya. Karena Fatihah mencukupi semuanya. Maka disebut suratul kafiyah. Kemudian juga disebut Al-Quranul Azim, Quran yang sangat agung, berdasarkan surah Al-Hijr ayat 87, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Quranil Azim. Dan sungguh kami berikan kepadamu 7, maksudnya 7 ayat, minal masani. Masani, kenapa disebut masani? Ada yang mengatakan disebut masani karena tusna bi suratin ukhra fi salati, karena diulang-ulang dalam salat itu surah Al-Fatihah, makanya disebut masani, terulang-ulang. Rakaat pertama Fatihah lagi, rakaat kedua Fatihah lagi, rakaat ketiga Fatihah lagi kalau maghrib, rakaat keempat kalau asar, zuhur, isya, diulang-ulang, maka disebut masani, terulang-ulang. Sungguh aku berikan kepadamu 7 ayat yang terulang-ulang. Ada yang mengatakan masani qila listimaliha sanaullahi azza wa jalla. Ada yang mengatakan karena masani diambil dari kata sana, artinya pujian. Karena dalam surah Al-Fatihah itu banyak pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan seperti itu. Ada juga yang mengatakan karena tusna lima kanatiha al-istitsnaiyati bainal kutubis samawati. Karena disebut masani itu karena surah Al-Fatihah tidak ada dalam kitab-kitab langit lainnya. Tidak ada diturunkan di Taurat, tidak ada diturunkan di Injil, tidak ada diturunkan di Suhuf, tidak ada di Zabur. Fatihah itu hanya ada dalam Quran, makanya disebut masani. Itu satu penafsiran juga. Wal Quranil Azim, dan Quran yang sangat agung. Ya, karena itu mukjizat yang tidak akan lekang dimakan zaman dan juga waktu. Ada juga surat ini disebut Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Kalau hadis Jibril ketika datang kepada Nabi SAW bertanya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, gitu ya. Maka hadis Jibril itu disebut Ummul Hadis, induk semua hadis Nabi, kembali kepada hadis Jibril. Tapi kalau Quran, induknya surah Al-Fatihah, di mana satu Al-Quran itu induknya ada dalam Al-Fatihah. Kenapa jadi induk? Karena isi Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Sepertiga bicara tauhid, akidah, keyakinan. Sepertiga bicara ahkam, hukum-hukum ibadah, solat, zakat, puasa, haji dan yang semacamnya. Dan sepertiganya lagi bicara akhlak, diambil dari qasasul anbiya wal mursalin, kisah-kisah para nabi dan rasul dan kisah-kisah umat terdahulu. Dan itu ada semua dalam Al-Quran. Bagaimana uraiannya nanti ketika masuk pada tafsirnya. Bagaimana 3 perkara ada pada surah Al-Fatihah, maka disebut Ummul Kitab. Kemudian juga disebut Suratul Hamdi. Suratul Hamdi itu artinya surat pujian bagi Allah, karena dimulai dengan Alhamdulillah. Ada juga yang mengatakan surah Fatihah itu surah yang disebut dengan As-Salah, disebut solat. Jadi surah Al-Fatihah itu disebut solat, karena ada hadis Nabi SAW mengatakan qasamtus salata bainal abdi kismaini, aku bagi solat seorang hamba 2 bagian. Maksudnya solat di sini surah Al-Fatihah. Aku seolah-olah aku bagi surah Al-Fatihah itu menjadi 2 bagian. Satu ucapan hamba, yang kedua balasan Allah. Karena kalau kita Allahu Akbar kemudian Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah akan jawab apa? Hamidani abdi, hambaku sedang memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, maka Allah akan menjawab Asna alayya abdi, hambaku sedang mengagung-agungkan diriku. Maliki yaumiddin, Allah jawab Majjadani abdi, hambaku sedang membesarkan diriku.
Seperti itu. Jadi ada jawabannya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa kata Allah? Allah jawab, sesungguhnya hambaku sedang meminta kepadaku dan setiap permintaannya aku kasih. Sa'alani abdi, hambaku sedang bertanya kepadaku, meminta sesuatu kepadaku, dan setiap permintaannya aku kabulkan. Jadi setiap ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu semua ada jawabannya. Kenapa dalam surah Al-Fatihah ketika solat antum disunahkan membaca satu ayat, satu ayat, satu ayat? Kenapa? Karena ada jawabannya di situ. Dan tidak dianjurkan menempel-nempel ayat. Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kan ada orang menggabung-gabungkan seperti itu kan. Satu-satu. Karena setiap ayat itu ada jawabannya. Maka disebut salat. Salat sendiri adalah bagian daripada nama Al-Fatihah. Ya. Kemudian juga ada yang mengatakan suratul munajat. Suratul munajat atau disebut suratul doa. Karena ada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Ada juga yang mengatakan suratul kanzi. Kanzi itu artinya pembendaharaan. Karena terkandung ma'ani, makna yang luas sekali, kekayaan makna ada pada surah Al-Fatihah. Ada juga yang menyebutnya suratul nur. Suratul nur. Kenapa? Karena bisa menerangi hati dan juga badan. Ada juga yang mengatakan suratul asas. Karena Fatihah adalah pondasi bagi seluruh isi Al-Quran. Itu nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Ketika satu surat memiliki banyak nama, orang Arab menyebutnya sebagai bukan hanya takkid penguat, tetapi juga surat ini bukan surat biasa. Karena satu surat ketika banyak makna itu berarti luar biasa surat ini. Ya, seperti hari kiamat, banyak maknanya. Nama-namanya hari kiamat itu kan banyak, 27 lebih nama tentang hari kiamat. Ketika satu peristiwa banyak namanya menunjukkan peristiwa itu dahsyat. Ketika satu surat kok banyak namanya, berarti ini bukan surat biasa. Ini surat luar biasa gitu ya. Makanya kenapa mempelajari Al-Fatihah luar biasa. Adapun asbab nuzulnya atau waktu turunnya surah Al-Fatihah ini, jumhur ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwa surat ini makkiyah, artinya turun sebelum hijrah. Dan itu dikatakan oleh Abu Bakar Ibnu Al-Ambari dalam kitabnya Al-Masahib, mengatakan bahwa suratul Fatihah itu sifatnya makkiyah. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan madaniyah, artinya turun setelah hijrah Nabi SAW. Dan ada juga yang mengatakan makkiyatul madaniyah, dia adalah makkiyah plus madaniyah. Kenapa? Karena dua kali turun. Dua kali turun berturut-turut. Di Mekah dia turun, di Madinah turun lagi. Makanya disebut makkiyatul madaniyah. Dia makkiyah plus juga madaniyah. Ada juga yang mengatakan makkiyah di awal, madaniyah di akhir. Wallahu a'lam. Walaupun jumhurul ulama, sekali lagi mayoritas para ulama melihat asbab nuzul bahwa turunnya Al-Fatihah itu adalah ketika Nabi SAW dipanggil oleh Jibril ketakutan. Kemudian dia teringat pesan Waraqah ibn Malik, kalau kamu dipanggil maka kamu tidak boleh takut. Akhirnya kemudian ketika ada panggilan dari malaikat Jibril, Rasul mulai berani. Ketika itulah kemudian turun surah Al-Fatihah kepada Nabi SAW, dan ini pada Mekah. Sehingga jumhur ulama mengatakan bahwa surah Al-Fatihah itu yang kuat wallahu alam adalah makkiyah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Adapun keistimewaan surah Al-Fatihah ini, tadi saya sudah sebutkan sebagiannya ketika menjelaskan tentang nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Ada beberapa hadis Nabi SAW mengatakan, di antaranya hadis Ubay ibn Ka'ab. Hadis Ubay ibn Ka'ab
Nabi SAW mengatakan, walladhi nafsi biyadi ma unzila fit Taurati wala fil Injili wala fil Zaburi wala fil Furqani mithluha hiya sab'ul mathani wal Qur'anil azim alladhi utituhu. Kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah diturunkan dalam Taurat, tidaklah diturunkan dalam Injil, tidaklah diturunkan dalam Zabur, tidak pula dalam Furqan semisal 7 ayat yang terulang-ulang, maksudnya surah Al-Fatihah dan Al-Quran yang agung, itulah surat yang Allah berikan kepadaku. Artinya ini keistimewaan besar bahwa Quran itu kan pembenar daripada kitab-kitab sebelumnya, dan seluruh isi kitab itu ada dalam Quran. Tapi ada beberapa surat dalam Al-Quran tidak ada dalam kitab mereka, tapi semua dalam kitab mereka ada dalam Quran. Salah satunya surah Al-Fatihah dan khawatim suratil Baqarah. Surah Al-Fatihah dan akhir-akhir surah Al-Baqarah, amanar rasulu bima unzila ilaihi, itu sampai selesai, itu juga tidak ada dalam kitab-kitab selain daripada Al-Quran. Dan ini keistimewaan surah Al-Fatihah dan awakhir surah Al-Baqarah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adapun secara global isi daripada surah Al-Fatihah itu terkandung 7 perkara. Sebelum kita masuk tafsirnya ya, globalnya dulu. Pertama bicara tentang tauhid, dan terkandung seluruh tauhid, mau rububiyah, mau uluhiyah, mau asma wa sifat, semua ada dalam Fatihah. Yang kedua bercerita tentang yaumul akhir, maliki yaumiddin, hari kebangkitan, dan Allah raja di hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga bicara tentang ibadatullah subhanahu wa ta'ala, tentang ibadah, bahwa seorang hamba harus beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, dan ini ada pada iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang keempat bicara tentang isti'anatu billah, meminta pertolongan kepada Allah, dan ini ada pada ayat wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kelima al-iltizam bis siratil mustaqim, perintah untuk berpegang dengan jalan yang lurus, siratal mustaqim, diambil dari kata ihdinas sirat al-mustaqim. Kemudian yang nomor 6 siratul mun'im alaihim, menjelaskan tentang jalan orang-orang yang diberikan nikmat, jalannya para nabi, jalannya para syuhada, jalannya orang-orang saleh, orang-orang siddiqin. Dan ini ada pada ayat ghairil maghdubi alaihim an'amta alaihim, an'amta alaihim, orang yang kau berikan nikmat kepada mereka. Dan itu ditafsirkan dalam ayat yang lain, ulaika apa? Ulaika fa ulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-salihin. Kemudian yang terakhir bicara tentang tajannub siratil maghdubi alaihim waladhdallin. Kita disuruh menjauhi 2 jalan, golongan yang dimurkai maksudnya Yahudi, dan golongan yang tersesat dhalin maksudnya Nasrani. Ini global isi surah Al-Fatihah, tapi rinciannya nanti kemana-mana ya. Tidak bisa ketika kita mentafsirkan surah Al-Fatihah ini 1 atau 2 kali pertemuan, mungkin bisa 3 atau 4 pertemuan, karena memang kita pengen paham betul ya kan isi surat Al-Fatihah itu apa masalahnya. Wallahu alam. Karena juga sudah mendekati waktu syuruk, insyaallah untuk kajian di pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan besok. Subhanakal bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.